إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang berbahagia ini, pada kesempatan yang mulia ini pula, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam limpah nikmatnya kepada kita semua. Salawat beserta salam pula tetap tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang untuk agama Islam dari zaman kegelapan, dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang yang sampai saat ini kita masih merasakan betapa indahnya Islam. Kaum muslimin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai mukmin sejati, mereka senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka senantiasa mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka tahu bahwa tujuan hakikat mereka diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kami menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka pun senantiasa beriman akan Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala sajalah tempat di mana kita meminta, tempat di mana kita memohon. Mereka juga mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan beserta apa yang ada di dalamnya. Kemudian timbul pertanyaan jemaah sekalian, siapakah mereka orang yang beriman tersebut? Allah Subhanahu wa taala menjawab di dalam sebuah firman-Nya. Allah mengatakan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun ulaika humul mu'minuna haqqan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innamal mu'minuna alladzina, sesungguhnya orang-orang yang beriman mereka adalah apabila disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala kepada mereka maka bergetarlah hati mereka. Jemaah sekalian, ini ciri yang pertama orang-orang yang beriman. Ketika disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka mendengar nama Allah Subhanahu wa taala, hati mereka akan bergetar. Ketika mereka sedang mencari rizki di dunia ini, ketika mereka sedang mencari karunia Allah Subhanahu wa taala, ketika itu mereka mendengar kumandangan azan, mereka mendengar azan sehingga mereka tinggalkan pekerjaan dunia tersebut untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mencari karunia-Nya di dunia ini? Tentu tidak, jemaah sekalian. Allah mengatakan, fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Allah mengatakan, ketika engkau sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah melaksanakan salat, fantasiru fil ardi,
maka bertebarlah engkau di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Wabtagu min fadlillah, untuk mencari kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, untuk mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika engkau mencari rezeki tersebut, Allah berpesan, wadhkurullaha katsiran, ingatlah Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Ketika seorang mukmin melaksanakan hal ini, apa kata Allah? La'allakum tuflihun, engkau akan menjadi orang-orang yang beruntung. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri orang yang beriman yang kedua, Allah mengatakan, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, zadatuhum imana, akan bertambah keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dibacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka mendengarkannya, akan menambah keimanan mereka bahwa tiada tempat untuk meminta, tiada orang, tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mereka mentadaburi bersama di dalamnya, mereka mempelajari Al-Quran tersebut sampai meneteskan air mata mereka karena kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Begitu kuatnya keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tak bosan-bosannya mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala agar semakin kuat keimanan mereka kepada Allah. Mereka tidak akan menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala sajalah yang berhak untuk kita ibadahi. Tidak tempat untuk memohon, tidak tempat untuk kita duduk bersimpuh di hadapannya, melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga air mata mereka menetes. Ini adalah ciri-ciri orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri yang ketiga, Allah mengatakan wa 'ala rabbihim yatawakkalun, hanya kepada Allah sajalah mereka bertawakal. Ketika mereka selama hidup di dunia ini, begitu banyak tantangan, cobaan yang mereka hadapi di dunia ini. Ketika mereka senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak bisikan, banyak cobaan agar mereka jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Namun hanya kepada Allah mereka berdoa, hanya kepada Allah mereka berserah diri agar Allah mampu menolong mereka. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihatlah Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang senantiasa beriman kepada Allah, barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan bukakan jalan keluar untuk mereka. Ini adalah kenikmatan yang didapatkan oleh orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri yang keempat, Allah mengatakan alladzina yuqimunas sholata, yaitu orang-orang yang senantiasa mengerjakan salat. Mereka tak bosan-bosannya hadir di majelis Allah Subhanahu wa taala. Mereka hadir di masjid untuk melaksanakan salat, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mereka tahu dunia ini adalah tempat yang sementara saja. Allah mengatakan wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang memperkaya saja. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ketika bertanya kepada penghuni neraka Sakor, ma salakakum fi Sakor, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Sakor? Mereka mengatakan qalu lam naku minal musallin. Mereka menjawab, kami selama kami di dunia, kami termasuk orang-orang yang lalai dalam melaksanakan salat. Kami termasuk orang-orang yang meninggalkan salat. Kami tidak mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami senantiasa meningkatkan bagaimana kami mencari keindahan dunia, sementara Allah mengatakan wal akhiratu khairu abqa, dan kehidupan lebih baik dan lebih kekal adalah kelak kehidupan di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui juga bahwa salat adalah amalan yang pertama kali nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini digambarkan oleh
Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah sabdanya, awwalu ma yuhasabuhu bil abdu yaumil qiyamati as-salati. Amalan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dari seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Apabila salatnya baik, maka amalannya yang lain baik. Apabila salatnya buruk, mereka lalai dalam melaksanakan salat. Hari ini salat, besok enggak salat. Maka jemaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, tidakkah kita ketahui bahwa tujuan kita di dunia untuk apa? Apakah untuk mencari kesenangan dunia? Apakah untuk mengumpulkan harta kekayaan dunia? Ataukah hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini yang harus kita pikirkan. Ini yang harus kita renungi bersama jamaah sekalian, agar kita tahu apa tujuan kita hidup di dunia ini dan apa realisasi daripada keimanan ini, yaitu senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri yang berikutnya, wa mimma razaqnahum yunfikun. Mereka senantiasa menginfakkan sebagian rizki mereka yang telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri mereka. Maka jemaah sekalian, di harta-harta yang kita miliki ada hak saudara-saudara kita. Maka jangan sampai harta kekayaan tersebut kita mempergunakannya untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, menggambarkan kepada kita bahwa sedekah bukan mengurangi harta kekayaan manusia, akan tetapi malah menambah kenikmatan untuk mereka di dunia maupun kelak di akhirat. Maka jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang mukmin mereka diberikan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, kesehatan, kemudian waktu luang, gunakan hal tersebut untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, agar nanti kita dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala surga yang penuh dengan kenikmatan. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, melanjutkan firman tadi, Allah mengatakan ulaika humul mu'minun haqqan. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan selanjutnya, apa balasan untuk mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah mengatakan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Allah mengatakan bagi mereka akan memperoleh derajat yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita kaum muslimin yang tidak mau diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di akhir nanti? Tentu tidak ada yang mau. Tentu kita semua menginginkan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini balasan yang pertama bagi mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa maghfiratu, dan Allah akan mengampuni kesalahan dan dosa kita. Dosa yang pernah mereka lakukan di dunia ini akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan segala apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini balasan bagi mereka. Kemudian balasan yang ketiga, Allah mengatakan warizqun karim, dan Allah mengkaruniakan kepada mereka rizki yang mulia. Apa itu? Adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, jemaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Surga yang kita impi-impikan, surga yang kita rindu-rindukan. Surga adalah cita-cita terbesar manusia. Akan mereka dapatkan, akan mereka nikmati keindahan di dalamnya ketika mereka senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini balasan bagi mereka orang-orang yang beriman kepada Allah, yaitu
Allah akan masukkan mereka ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala yang setiap saatnya kita mendapatkan kenikmatannya, yang setiap saatnya kita merasakan begitu nikmatnya menjadi penduduk surga Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di akhir khutbah ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa beriman, yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga nantinya Allah Subhanahu wa taala janjikan kita surganya yang penuh dengan kenikmatan, dan semoga Allah juga menjauhkan kita dari nerakanya yang setiap saatnya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.